Jadi kalau usaha-usaha rambut ini, Bang nih yang ahlinya Bang ya. Awal-awal terjun dari ke barbershop, sebelumnya kan hip hop. Iya, Ya? sebelumnya hip hop. Hip hop di HRS itu kan. Tapi masih sampai sekarang. Masih hip hop. Masih. HRS itu. Hip hop itu dia nyambung sama barber. Oh nyambung ya? Nyambung. Satu fashion. Satu lifestyle, Satu gaya hidup. Satu gaya hidup lah. Ya, betul. Jadi hip hop itu perlu penampilan. Jadi penampilan yang pertama di rambut lah. Di rambut ya. kan? Jadi Penampilan yang paling utama utama. Udah berapa tahun di barbershop? di dunia barber dari 2000, sebenarnya dari 2006 udah mulai. Tapi dulu kawan-kawan aja. Oh kawan-kawan. Kawan-kawan aja, jadi nggak serius lah kan. Jadi paling kawan datang ke rumah gitu kan. Habis itu 2000 berapa? sekitar 2013 atau 2014 lah. Ya. Jadi mulai buat di rumah, garasi rumah, diubah jadi barbershop. Jadi yang datang nggak sekedar kawan-kawan aja. Jadi kawan dari kawan nanti kasih tahu kan. Dari situlah mulai orang kenal kan. Kenal. Habis itu pun karena dulu kan awalnya dari memang sebelum ada tempat. Jadi kadang-kadang kawan telepon, di mana? Lagi di warkop nih, mau pangkas nih, ya udah kesini aja. Ke rumah? Enggak, di warkop. Di warkop? Jadi nggak harus di tempat, nggak harus di rumah, di mana aja boleh lah, kan? Jemput bola? Jemput bola. Jadi langsung di warkop. Nanti minta izin sama yang warkop kan. Yeah. Lagian pun kita kan kalau misalnya di warkop karena udah sering, udah kenal lah sama yang punya kan. Minta izin langsung di warkop. Mungkin gara-gara itu juga jadi sensasi lah untuk di Banda Aceh. Iya betul. Ini oke nih foto rambut bisa di mana aja gitu kan. Foto rambut keliling ya. Ya. Wah, dan box ini adalah box yang menemani setiap keliling ya. Itu dia. Box itulah yang bawa. Dulu nggak segitu, dulu kecil kan. Iya. Jadi memang selalu bawa. Oh, selalu bawa. Ya? Standby aja kan. Standby. Jadi kalau ada yang telepon, udah langsung buat. Grup di YouTube masih aktif? Masih aktif hari ini ya? Ya. Channel YouTube-nya apa dong? Kasih tahu nggak? Channel YouTube-nya kalau saya sendiri Nai NBC, sama kayak Instagram juga namanya. Nai NBC ya? Ya, mudah aja kan? Mudah lah. Terus itu yang barbershop ada NBC Barbershop. NBC Barbershop. Jadi di NBC Barbershop tuh kita buat gaya potongan rambut. Habis itu di situ nanti juga ada edukasi. Jadi cara potong rambut seperti ini kita tunjukin caranya kan. Habis itu pun untuk orang umum, misalnya kayak untuk klien ini kan, juga akan kami buat, misalnya model rambut yang tepat untuk dipilih atau produk-produk yang cocok untuk dipakai gitu kan. Sesuai karakter kepala ya, karakter orangnya ya. Ya, kita sesuaikan. Negara terakhir dikunjungi? Terakhir di Malaysia. Ngapain sih itu? Itu di Januari kemarin undangan juri kan. Iya. Jadi ada kompetisi breakdance. Oke. Yang buat orang Malaysia. Jadi mereka undang sebagai salah satu juri. Oke. Jadilah. Perwakilan Indonesia atau Aceh? Indonesia Aceh sama otomatis lah kan. Ya. Sepaket ya. Kalau Aceh udah merdeka berarti Aceh. Kalau Aceh merdeka berarti masih Indonesia. Ya. Sebelumnya negara mana aja? Sebelumnya Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, breakdance semua itu. Vietnam ya, breakdance semua sama barber. Jadi karena sekarang udah terjun di dua hal itu, jadi setiap pergi itu memang perginya gara-gara breakdance. Oh gitu. Misalnya nanti ngajar kan, kayak beberapa negara tuh pergi ngajar.
buat workshop lah di sana kan. Hmm. Jadi nanti di waktu-waktu kosong kunjungi barbershop di sana. Jadi selain kenalan, cari link kan, Curi ilmu-ilmu sana ya. sharing-sharing juga, jadi bertukar ilmu lah. Iya, bertukar ilmu karena Ah, setiap daerah kan beda-beda gaya ya. betul. Beda-beda Itulah. tren juga. Dari situ juga kita jadi kalau kita kan sering bilang kayak gini, oh tempat aku gini. Iya, Di iya, luar iya. enak, di luar ini itu kan. Ah, Pokoknya kita selalu menganggap luar tuh lebih hebat. padahal kita hebat juga ya. Padahal kita hebat sebenarnya. Jadi dengan adanya kita sharing, kita pergi-pergi ke luar itu ketemu orang, di situ kita nanti bisa dapat oh ternyata ada yang hebat dalam diri kita. Oke, oke. Jadi kita ada semangat lagi untuk munculin kehebatan kita tuh. Skill-skill kita juga sebenarnya Betul. banyak ya, bagus-bagus ya. Skill kita bagus. Jadi kita perlu tumbuh rasa percaya diri itu kan. Jadi Kalau salah satunya peminat-peminat, kalau di Aceh sendiri, peminat-peminat breakdance, apa namanya? Breakdance ya ya. breakdance Itu gimana? lumayan rame. Rame ya? Apalagi sekarang kan breakdance ini udah jadi olahraga resmi ya. Iya. Jadi, Zumba itu termasuk breakdance? enggak. Bagian bukan ya? Bukan. Breakdance ini dia memang salah satu hip hop dance. Oke, hip hop Jadi kan salah satu kategori dance hip hop. Dia memang tarian, terus dia bersifat olahraga juga. Oke. Karena kan ini memiliki gerak tubuh yang banyak lah. Jadi memang kalau orang mau terjun di sini memang harus latihan khusus. Memang harus ada gurunya. Nggak boleh dia Nggak bisa cuma sembarangan, contoh. ya? Contoh dari video susah kayak gitu. Dan kompetisi di Aceh Kompetisi sering kita buat juga. sering? Sering. Kalau biasanya sebelum corona kita buatnya setahun tuh ada 2 acara internasional, terus ada 3 acara nasional. Kalau acara lokal, acara misalnya keseluruhan Aceh itu sering kayak 2 bulan sekali. Oh, gitu. Kalau nasional selalu ikut? Selalu ikut juga. Nasional salah satunya ada acara besar itu sebenarnya internasional sifatnya. Cuman yang buat Indonesia, Kementerian Olahraga buat. Jadi itu nama acaranya Indonesia Open Extreme Championship. Jadi itu semua jenis olahraga ekstrim. Jadi ada BMX, skateboard, breakdance, ada freestyle basket, freestyle soccer. Kalau saya sendiri pun merasa senang lah. Ya. Senang dengan aktivitas saya ini. Yang pertama saya bermanfaat untuk saya sendiri bisa keluar negeri ke kota-kota lain lah di Indonesia kan. Pandangan masyarakat terhadap hip hop hari ini Aceh gimana? Kalau sekarang udah bagus. Sekarang masyarakat udah tahu semua kan. Dengan tren teknologi yang ada ya. Udah aman lah sekarang. Kalau dulu kami start publisnya di 2009. Itu terbentuk HNS pertama tuh 2009 juga. Dari situlah kita mulai kenalkan ke masyarakat apa itu hip hop gitu kan. Itu memang susah lah. Jadi banyak orang nggak tahu. Wajar juga orang misalnya nggak suka karena dia nggak tahu. Oke. Jadi kami nggak merasa gimana, nggak diterima nggak juga. Karena kan gimana mengkolaborasikan misalnya kan budaya kita kan agak budaya Islami kan dengan syariat dan tiba-tiba datang hip hop yang orang mengiranya itu budaya luar masuk ke kultur Aceh itu mudah apa enggak sih? Nggak mudah. Awalnya nggak mudah karena ini kalau bagi saya sendiri karena saya udah tahu kan mudah dan setiap ada pertanyaan saya semua bisa jawab dari 0 sampai Z sampai nggak ada angka bisa jawab. Oh gitu ya. Karena saya tahu saya selain bergelut di situ saya pelajari banyak. Jadi setiap misalnya ke luar negeri atau ke luar kota kan bukan kita aja sebenarnya, bukan Aceh aja. Contoh di kota lain lah, misalnya contoh Medan aja lah kan, yang kita lihat kota yang lebih canggih kan.
masyarakat ada juga yang nggak tahu hip hop, ada juga yang nggak terima. Oh, di negara lain juga begitu. Negara lain gitu juga. Nah, karena kan yang populerkan hip hop itu Amerika. Baik. Dan Amerika menganggap itu udah budaya mereka. Oh. Mereka mengklaim ya. Dan negara kedua yang besar hip hop itu Prancis. Prancis. Bukan Inggris ya? Bukan. Prancis ya? Dan Prancis menganggap itu budaya mereka. Hip hop itu budaya mereka. Jadi Prancis nggak mau dibilang hip hop ini budaya Amerika. Dan Amerika nggak mau bilang hip hop itu budaya Prancis. Nggak mau. Gitu kan. Karena gini, hip hop ini dia memang budaya. Habis itu dikolaborasikan lah, misalnya kayak kita. Oke. Rap misalnya contoh, salah satu elemen hip hop kan. Kalau rap Aceh berarti rapnya misalnya dia nyanyinya pakai lirik Aceh, penyampaiannya tentang kebiasaan orang Aceh. Misalnya judul lagu misalnya kayak kopi, apalah gitu kan. Semelincah. Contoh lah, melincah kan. Itu sempat tren itu. Jadi hal-hal kayak gitu. Bisa dikolaborasikan dengan budaya setempat ya, hip hop itu ya. Makanya kami ada dari 2015 kami ada dapat beasiswa ke 2015 ke Thailand kan. Oke. Itu beasiswa dari Kedubes Amerika. Programnya nama acaranya Yes ASEAN. Yes ASEAN. Panjangannya tuh Youth Excellent on Stage. Jadi anak-anak muda yang punya bakat hip hop disatukan, anak ASEAN kan, negara ASEAN disatukan, dikolaborasikan budayanya. Jadi misalnya budaya Aceh, budaya Vietnam, budaya Thailand kan beda-beda. Oke. Dikolaborasikan, dibuat satu pertunjukan yang bagus. Disitulah mereka mau hip hop ini punya masing-masing negara dan tunjukkan apa kelebihan dari negara kita. Salah satunya ya bawa budaya kita lah. Maksudnya kita pengen sampaikan di sini. Hip hop itu bukan budaya suatu negara, tapi hip hop itu budaya orang ya. Enggak, budaya di mana hip hop itu berada sekarang. Misalnya hip hop itu ada di Aceh sekarang. Berarti hip hop itu budaya Aceh. Gitu. Kalau misalnya kayak saya sendiri menganggap hip hop itu budaya saya. Hip hop itu tidak melanggar norma-norma dan budaya suatu tempat ya? Enggak. Ya. Kan kita bisa sesuaikan. Misalnya contoh yang mungkin orang kalau misalnya kita search di mana-mana pun, kalau misalnya kita klik hip hop, pasti dia banyak keluarnya misalnya lagu rap yang cewek-cewek pakai bikini misalnya kan. Itu budaya di negara itu. Tapi kita kan enggak. Kita kan nggak buat seperti itu. Kayak gitu lah. Idola dancer ya, Pak? Idolanya ada. Ada. Saya suka salah satu. Kalau kami panggilnya b-boy. Kalau misalnya dance yang bergelut di break dance, kami panggilnya b-boy. B-boy apa? B-boy. B-boy. Break dance boy artinya kan. Break dance boy. Saya suka salah satu b-boy dari Prancis. Namanya Lilu. Lilu. Dia orang Islam, orang Aljazair. Dia selalu membawa Islam itu jadi hal lebih baik di pandangan dunia. Terus tentang barber. Barber ini kan kan masyarakat banyak yang nggak tahu juga. Kalau kita lihat ya barber ya potong rambut sama aja semua kan. Tapi apa yang membedakan barber dengan potong rambut biasa? Jadi di situ ada perbedaan. Tapi basicnya sama-sama potong rambut. Tapi beda. Lihat dulu pas pertama mulai pun orang tua nggak kasih juga. Karena segmen hip hop itu ya. Pertama orang tua nggak tahu apa itu hip hop. Terus yang dia lihat pun saya
cukai-cukai balik aja kan takut juga orang tua patah nanti atau Iya. apa itu kan. Gimana cara meyakinkan mereka? Jadi saya dulu mulai pas lagi SMA mau lulus SMA lah kan. Jadi Ya, setelah kelas 3-an lulus lah. SMA saya ke Jakarta, tinggal di sana 4 tahun lah. Di mana? Jakarta. Daerah mana? Di Depok. Depok, Depok. Pasar Minggu gitu kan. Oh iya iya. Jadi bolak-balik aja situ kan. Nah, jadi orang tua sering telepon, ngapain di situ? Ada kerja gitu kan, kerja. Banyaklah kerjaan, ada jadi sales, macam-macam. Oh ya. Kalau di Jakarta memang saya mau balik juga di Jakarta kemarin. Macam-macam lah kan. Cuman Kehidupan situ keras bagi emang. saya nggak peduli kerjaan atau apa, yang penting saya bisa latihan, bisa break dance ya. Nah, itu aja yang terpikir kan. Masalah ada uang nggak peduli. Yang penting ada waktu untuk latihan. Nah, karena saya pengen di break dance ini saya pengen jadi sesuatu lah kan. Iya. Nah, jadi dulu ada namanya acara Let's Dance. Let's Dance tuh ditayangin di stasiun TV lah kan. Iya ya. Nah, jadi pas Ikut. jadi tanya orang-orang tua apa tuh break dance. Ada tuh yang olahraga lah bilang gitu. Jangan bilang nanti patah, pokoknya nggak ada guna lah gitu kan. Iya. Nggak hasilkan duit, nggak ada duit. Ya, terus bilang nggak ada uang nanti kan. Benar. Terus saya bilang ini nanti nonton aja tanggal ini malam ini gitu kan. Di TV. Nonton. Terus nonton, pas nonton kebetulan menang. Nah, jadi kan dapat hadiah kan. Iya. Dapat hadiah lah berapa juta gitu kan. Oke. Dari situlah jadi orang tua jadi senang juga. Ya. Dan mindset mereka terbuka ya. Jadi dia belum pernah lihat, sekali dia lihat menang. Jadi udah biarpun nggak mendukung sepenuhnya, setidaknya dia udah tahu, oh yang dia buat ini seperti ini. Oke lah, nah gitu kan. Iya betul. Dan hip hop bisa menghasilkan uang juga betul. dari dance itu ya. Memang tergantung kita lagi. Ya. Yang kayak orang bilang seni itu nggak ada masa depan, itu betul. Tapi gimana caranya orang seni itu membuat seni itu jadi masa depan dia. Makanya sekarang dengan adanya media sosial yang bagus, ada semua lah, ada Instagram, YouTube. Jadi kita coba manfaatkan itu kan. Dari YouTube pun bisa dapat uang kita kan. Betul. Nah, tapi kembali lagi kayak kita ngobrol tadi. Ini kayaknya udah bisa bikin ini kalau aku lihatnya. Bikinlah pelatihan buat anak muda, cara udah bisa buka les tuh mereka yang seni. Ini kan pegang kepala orang, potong rambut juga seni. Memang ada. Ada. Itu lagi belajar juga. Itu kursus tuh. Kursus ya? Sebelah sana ya. Iya. Jadi kita di sini di NDC Barbershop, selain kita terima jasa pangkas dan segala jenis produk perawatan rambut dan kita juga ini membantu bagi mereka yang mau belajar yang pengen belajar. Nah, bisa datang sini bang. Bisa datang sini. Bang Niel, kami mau belajar nih. Siap. Bisa. Siap belajar. Nah, jadi emang kita buka kursus juga. Oh. Jadi alhamdulillah banyak juga dari yang udah belajar kan. Buka sendiri ada. Terus kerja sama orang ada juga. Jadi kita memang usahakan apa yang kita buat tuh bisa bermanfaat lah untuk orang. Iya sih. Kalau NBC ini kan terkesan barbershop yang misalnya orang pengen ubah gaya yang aneh dikit atau apa, dia datang sini. Oh gitu ya. Berarti bagi orang-orang yang mau potong rambut gaya-gaya aneh kesini lah. NBC ya. Mau aneh, sebenarnya kalau normal kan di mana aja bisa. Jadi kalau misalnya karena saya bisa buat kepang, buat gimbal, saya bisa semua. Jadi semua jenis rambut hip hop bisa. Nah, jadi kayak anak-anak hip hop nih kalau misalnya potong rambut normal di mana aja lah kan. Iya. Tapi kalau dia lagi buat video klip misalnya, kan pengen beda lah tampilannya kan. Iya. Dia datang sini. Berarti udah berapa tahun NBC sini? Di sini ini mau 2 tahun nih. Mau 2 tahun. Ada rencana buka cabang? Ya insya Allah nanti lah.
atau sekolah MBC kan? Ya itulah kalau untuk saat ini di sini kita buat sekolahnya, kursusnya di sini. Nah, jadi belajarnya langsung saya carikan model. Oke. Model tuh kawan-kawan juga biasanya. Langsung dipotong. Ya 1 bulan kayak gitu udah bisa, alhamdulillah. Udah bisa lepas ya? Udah bisa lepas. Perhatian dari pemerintah ada? Ada. Gimana? Kalau saya menilai ini, saya menganggap kalau dulu mungkin ya baru-baru saya terjun, kan nggak tahu sistematik pemerintah gimana, itu semua nggak tahu. Oke. Tapi kan saya udah inilah, udah banyak kenal kan, dan tahu sistem pemerintah seperti apa. Tahu juga gimana caranya biar pemerintah itu support. Oke. Nah, jadi salah satunya misalnya kalau kami bagi komunitas atau anak-anak muda yang pengen beraktivitas tuh, paling mudahnya tuh diluruskan izin aja udah aman tuh. Udah bentuk support aja tuh. Jadi susah. Misalnya contoh mau buat kegiatan kan, kalau dulu kami terhambat tuh. Oh ya? Terhambat mau buat acara hip hop misalnya, nggak boleh. Dengan alasan? Alasannya kembali lagi kayak kita bilang tadi, mereka nggak tahu. Oh iya, mereka belum paham ya? Belum paham. Jadi disitulah kami coba jelaskan, kami coba edukasi apa itu hip hop, kami tunjukkan karya-karya kami, dengan kami tetap berkarya lah. Jadi kami tetap misalnya ikut kompetisi di luar, kan pemerintah nih bangga juga dia. Iya, betul. Jadi ibaratnya tanpa uang dari pemerintah, kami juga bisa keluar negeri gitu. Dengan Dan uang kami sendiri, bisa juga ya. mengharumkan nama Aceh, nama daerah ya. Ya, betul. Dan kita pun nggak terbiasa nggak terbiasa meminta. Kalau dikasih ambil, nggak dikasih nggak masalah. Tapi alhamdulillah pemerintah saat ini sudah itu ya. Ya, sekarang alhamdulillah udah inilah. Jadi sering juga kayak sekarang kayak baru bulan lalu lah. Oke. Kami buat acara barber battle dan workshop. Jadi kami minta dari kebetulan kan kita sponsor lagi nggak ada. Jadi uang kawan-kawan pun terbatas. Jadi akhirnya untuk sewa sound itu kan perlu uang kan? Iya, betul. Jadi kami minta support ya dari pemerintah. Kalau pemerintah kan ada tuh. Ada dananya lah, ada anggarannya ya. Ada anggarannya untuk mendukung sebuah acara itu kan. Ya. Kami minta langsung dikasih. Karena dengan acara komunitas itu, program pemerintah pun bisa jalan juga. Iya, betul. Bisa menyampaikan poin-poin yang ingin disampaikan pemerintah pada masyarakat ya. Memang seringnya kami kan karena kita beraktivitas bisa dibilang budaya dan juga berpengaruh untuk pariwisata, kami sering minta atau sering bekerja sama dengan dinas pariwisata, maupun itu provinsi dan juga kota. Jadi nyambung. Oh ya. Jadi kan kayak acara tahunan yang kami buat namanya Hip Hop Jam. Itu udah Hip Hop Jam yang sekarang udah 11 kali kami buat setiap tahunnya. Agenda tahunan tuh ya? Jadi itu selalu datang peserta dari luar negeri. Jadi kan kalau misalnya kita kaitkan dengan program pariwisata, memperkenalkan wisata ya? Udah otomatis. Pariwisata kan tujuannya memperkenalkan Aceh dan mendatangkan turis. Ya benar. Salah satunya ya dengan acara. Kalau enggak, alasan turis untuk datang sini ngapain? Mau lihat pemandangan. Di tempat lain lebih bagus. Kayak gitu kan? Ya betul. Jadi ya, makanya sekarang udah oke lah dengan pemerintahan. Sponsor banyak? Sponsor ada, memang banyak kali enggak, tapi ada lah. Tapi ada ya? Termasuk UMKM juga sering support juga. Ya salah. Yang dari awal kami bergerak, saya berterima kasih juga untuk misalnya kayak Ijakrong. Ijakrong, terus Ijakrong yang di Setu itu kan? Betul. Jadi kebetulan ownernya setelah kami kenalan, kita satu visi misi kita tuh kayak sama.
Dan dia mau support abis ya. Support abis ya. Terus ada minyak print dari brand-brand lokal malah. jadi kan kita bangga juga brand lokal itu kita yang keluarkan, kita yang bawa. Ya, saya bangga, saya senang aja. Makanya kayak saya keluar negeri itu sering kadang-kadang saya ambil produk mau jakrung, mau apa aja kan, bagi-bagi aja untuk kawan-kawan. Betul. Jadi kayak oleh-oleh itu. Oke, kalau untuk teman-teman hip hop, jadi tetap terus berkarya, semangat terus ya. Terus manfaatkan sosial media yang udah berkembang sekarang kan. Jadi jangan ada istilahnya nggak ada ini, nggak ada itu. Nah, semuanya ada cara. Yang penting mau aja. Nah, itu ya intinya. Bukan cuma untuk hip hop lah, untuk semua lah, untuk anak-anak muda. Karena saya sering jumpain anak-anak Aceh juga yang berkarya. Alasannya sama aja semua, sama aja. Nggak ada inilah bang, nggak ada yang dukung lah. Nah, siapa yang mau dukung kalau kita belum ada apa-apa? Kalau kita belum dikenal, belum tahu orang siapa kita, apa yang harus didukung, siapa yang mau dukung? Jadi poinnya tunjukkan dulu siapa kita, orang akan dukung. Nah, kita baru selesai dan hasilnya luar biasa. Thank you, Yes, bro. you're welcome. Hari ini saya cukur rambut di NBC bersama Brunel. Thank you, bro, sudah nemenin hari ini. You're welcome. Dan kita kembali ke agenda-agenda selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kunjungi juga YouTube Bang Nel. NBC Barbershop, Night NBC. Instagramnya? Instagramnya Night NBC sama NBC Barbershop. Oke, bye.